Posisi kita saat ini ada di Batu Lobang Sibolga, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, saat ini kita ada di air terjun Batu Lobang Sibolga. Air terjun ini berdekatan dengan Batu Lobang Sibolga, sangat berdekatan dengan Batu Lobang Sibolga. Tadi kita start dari kota Sibolga dan menuju Tarutung, Kota Medan. Tarutung dan Kota Medan gitu ya. Dan di sebelah kita ini ada air terjun, yaitu dinamakan air terjun Batu Lobang Sibolga. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini ada aliran air terjunnya ke bawah, di bawah jembatan ini, dan sedikit tertutupi ya oleh pohon-pohon. Dan di sini kelihatan sepi, teman-teman, karena akses jalan menuju ke sini dekat Batu Lobang Sibolga ini, atau nanti setelah Batu Lobang Sibolga ini ada jembatan yang ambruk. Semalam kemarin itu yang pas kita lewat itu kita ketemu jembatan itu, dan nanti kita akan ketemu lagi setelah Batu Lobang Sibolga ini, teman-teman. Dan mobil-mobil yang tronton besar gitu ya, atau truk yang besar-besar nggak boleh melewati jembatan itu. Dan sampai saat ini masih keadaannya masih rusak dan belum bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh mobil-mobil besar. Jadi di persimpangan sebelum Batu Sibolga ini nanti ada simpang itu, dan disitulah semua dialihkan yang menuju ke Sibolga, mobil-mobil atau truk yang besar-besar melewati jalan alternatif baru itu, teman-teman. Jadi belum boleh melewati ini karena jalannya masih rusak. Dan kita lanjut, teman-teman, menuju ke Tarutung ya. Lebih dahulu Tarutung, barulah kita menuju ke Medan, teman-teman. Dan di sini sangat sepi sekali, teman-teman. Ini masih pagi-pagi ya, ini masih jam setengah delapan atau jam 8 pagi ini masih, karena kita dari kota Sibolga tadi sekitar jam 6 ya. Setelah sarapan pagi langsung kita cabut dan langsung jalan kita menuju melanjutkan perjalanan kita. Maksud saya, tujuan kita kembali ke kota Medan, teman-teman. Kota Medan tercinta, kota Medan tercinta kita itu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi, dan ini 1, 2 atau 3 mungkin ada yang berselisih jalan dengan kita, dan masih tergolong sepi ya di lokasi ini. Dan setelah Batu Lobang Sibolga ini nanti banyak sekali tikungan yang akan kita lewati, teman-teman. Dan jalannya juga masih lembab ya. Memang di sini tuh selalu lembab karena masih asri gitu ya. Masih pepohonan masih banyak gitu. Jadi selalu lembab jalannya. Dan ini sudah mau ketemu ya, udah mau sampai kita di Batu Lobang Sibolga itu, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, kelihatan di sini ada juga pengendara yang berhenti di sini dan mengabadikan foto-foto mereka, teman-teman. Nah, ini dia. Ini lubang pertama ini sedikit gelap ya. Ini agak gelap dan juga jalannya pecah-pecah, teman-teman. Memang cukup prihatin sekali Batu Lobang Sibolga ini sekarang, teman-teman, karena jalan itu sangat pecah-pecah ya. Dan di atas Batu Lobang Sibolga ini ada air terjun sebenarnya, makanya jalan ini tetap lembab, dan itu yang membuat jalan ini tetap, walaupun mungkin sudah pernah dibangun atau di aspal, tapi ujungnya tetap mudah pecah seperti itu, teman-teman. Dan ada beberapa mobil yang selisih jalan dengan kita ini, berjalan dengan lancar, aman, teman-teman. Dan ini adalah Batu Lobang kedua, teman-teman. Kalau tadi agak gelap, ini agak terang ya, nggak segelap yang pertama tadi. Yang pertama sedikit agak menakutkan, teman-teman. Kalau yang ini terang, dan ini sudah kita melewati Batu Lobang ini. Batu Lobang Sibolga ini sejarahnya sih ini adalah gua Belanda disebut, tapi orang lebih mengenal ini namanya Batu Lobang Sibolga karena Batu Lobang Sibolga ini berada di perbatasan kota Sibolga, teman-teman. Nah, disitulah makanya disebut dan orang mengenalnya tuh Batu Lobang Sibolga, karena akses jalannya menuju ke kota Sibolga. Dan ini kita ketemu
perkampungan, tapi desa-desa, maksud saya, tapi perumahan atau rumah di sini warga tidak begitu banyak, hanya mungkin beberapa di sepanjang jalan ini. Kita ketemu lalu sepi lagi, dan tidak jauh kemudian kita ketemu lagi pedesaan seperti itu teman-teman. Tapi nanti setelah ini mungkin agak sepi ya, dan kita selalu waspada di perjalanan teman-teman. Semoga kita selamat sampai tujuan. Dan kita sudah memasuki ini teman-teman, ini adalah tikungan yang sangat tajam, dan di situ ada tulisan-tulisan, yaitu perbatasan dan juga kecamatan perbatasan Kota Sibolga. Selamat datang di Kota Sibolga teman-teman, ada tulisan di situ, dan itu adalah perbatasan Kota Sibolga. Dan setelah ini kita menuju Tarutung teman-teman, dan seperti yang saya katakan itu tikungan-tikungannya sangat tajam dan juga patah, dan cukup ini ya, ekstrim ya kalau kita tidak hati-hati, karena itu sangat luar biasa sekali tikungan-tikungannya teman-teman. Itu kalau kita tidak cukup hati-hati, kita bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya di garis jalan ini ada warna kuning, dimana itu di tikungan tidak dibuat garis putus-putus, itu garis panjang, dan itu artinya kita tidak boleh mendahului mobil yang ada, kendaraan yang ada di depan kita. Jadi kita harus selalu waspada tikungannya, karena tidak berjauhan. Setelah tikungan ketemu lagi tikungan, dan kita saat ini sudah sampai di perkampungan, di pedesaan ini teman-teman. Saya nggak tahu apa nama desanya ini. Yang jelas ini adalah udah memasuki wilayah Tarutung ya mungkin ya. Ini nanti setelah ini tikungan terus sampai ke kota Tarutung. Nah, masih pedesaan teman-teman, masih agak rame, dan kita juga harus hati-hati ya, karena di sini banyak peliharaan. Soalnya kita tetap waspada juga di jalan teman-teman, karena di sini banyak sekali kadang peliharaan hewan gitu ya. Kadang di tengah-tengah jalan, tiba-tiba sudah di tengah jalan ini apa nih, puncak, itu ada puncak di situ teman-teman, nggak kebaca. Dan selalu waspada kita ya teman-teman, kita harus selalu waspada. Dan di depan kita ini ada mobil pickup teman-teman. Apa ini isinya? Itu dia sedang membawa kayaknya pisang ya, dan sedikit agak silau teman-teman karena masih pagi. Ini masih sekitar jam 8 ya, jam 8 lewat mungkin sedikit. Ini sudah mendaki terus, kita udah apa namanya tuh, mendaki dan juga tikungan. Dan di sini sangat sejuk sekali ya. Wah, memang cuacanya ini udaranya itu sangat sejuk sekali teman-teman. Beda jauh dengan di kota. Ini memang karena masih juga asri dan juga pedesaan, dan di sepanjang jalan yang kita lewati pepohonan semua. Dan ini teman-teman yang tadi saya katakan, jembatan yang rusak itu, ini sudah rusak parah sebetulnya. Dan seperti yang teman-teman lihat saat ini, wow, pickup itu langsung ini dia ya. Kita yang gemetaran melihat pickup itu melewati jembatan ini teman-teman, karena dia tidak pelan ya, langsung melaju itu. Ini sudah kalau kita perhatikan sudah mau ambruk begitu ya. Bahkan kalau kita melewati itu kayak mau apa namanya itu, berat ke sebelah kanan tadi itu ya, dan seakan-akan mau jatuh perasaan kita. Dan semoga jembatan itu setelah nanti teman-teman
melihat video ini dan mungkin beberapa bulan atau hari ke depan, kalau bisa minggu-minggu ini, mudah-mudahan jembatan itu disegerakan untuk diperbaiki teman-teman, karena itu sangat menakutkan sekali kalau misalkan dilintasi oleh mobil-mobil truk atau mobil box atau mobil pickup yang di depan kita ini. Itu cukup membahayakan karena muatannya itu agak tinggi ke atas, bisa saja itu karena tinggi, keseimbangannya bisa tidak stabil gitu teman-teman, dan itu bisa mengakibatkan seperti jembatan yang tadi bisa ambruk ke bawah. Itu sangat menakutkan sekali, dan semoga ya jembatan itu mudah-mudahan cepat diperbaiki oleh pemerintah kita setempat teman-teman. Dan kita masih di pedesaan teman-teman, belum memasuki jalan yang agak sepi, dan setelah ini nanti kita ketemu jalan yang cukup sepi teman-teman. Jadi selalu waspada, selalu berhati-hati, dan semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan suasananya ini sangat indah sekali ya teman-teman. Ini nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Cuma bisa kita nikmati seperti itu teman-teman. Mungkin di video ini tidak begitu kelihatan keindahan hijaunya yang ada di sepanjang jalan ini, tapi yang saya rasakan di sini sangat indah sekali dan sejuk teman-teman. Bahkan kesejukannya ini bisa bahkan sampai ke jaket saya nih, badan saya ini sangat sejuk dan sangat dingin, cukup dingin teman-teman. Tapi orang yang sudah biasa di sini tidak merasakan apa-apa, itu pasti, karena sudah terbiasa dengan cuaca dingin seperti ini. Jadi karena kita biasa di kota itu panas, tiba-tiba kita di sini ya pastinya beda lah. Terkejut ya badan itu karena tidak biasa dingin, walaupun sering melewati cuaca dingin, tapi itu tidak sering, mungkin hanya beberapa kali saja, tidak setiap hari teman-teman, seperti itu. Video kita ini semoga teman-teman bisa terobati kangennya di desa atau di Batu Lobang Sibolga ini teman-teman, yang sudah kita videokan ini. Semoga kalau teman-teman itu kangen, atau mungkin teman-teman ada pedesaannya atau kampungnya di sini dan lalu merantau, dan dengan melihat di video ini teman-teman bisa terobati rasa kangennya. Atau teman-teman yang sudah pernah sering melewati ini, tiba-tiba sekarang nggak pernah melewati ini, dengan video ini teman-teman mungkin sudah terobati kangennya atau rindunya di lokasi yang kita videokan barusan teman-teman. Oke, sampai di sini saja video kita. Jangan lupa didukung channel ini dengan klik tombol subscribe, di like, dan juga di share teman-teman. Oke.